Bursa transfer musim panas memang baru dibuka pada tanggal 1 Juli mendatang. Tetapi hingga video ini dibuat, sudah ada pemain yang resmi bakal pindah ke klub yang baru. Siapa sajakah pemain-pemain tersebut? Berikut adalah update bursa transfer resmi musim panas part 1 versi Tahu Bola. Nama yang pertama adalah Lorenzo Insigne. Insigne resmi bakal merapat ke Toronto FC. Lorenzo Insigne resmi bakal hengkang dari Napoli ke Toronto FC. Insigne merapat ke klub MLS tersebut dengan status free transfer pada Juli mendatang. Kontrak Insigne di Napoli akan habis di Juni mendatang, dan pemain 30 tahun ini dilaporkan tak mencapai kata sepakat dengan Ipartinope terkait perpanjangan kontraknya yang baru. Insigne disebut akan menyanggupi permintaan Napoli yang ingin gajinya dipotong dalam kontrak barunya tersebut. Pemain sayap timnas Italia ini bakal berstatus sebagai bebas transfer pada musim panas ini, dan Insigne telah memastikan bahwa Toronto FC sebagai pelabuhan karirnya usai kontraknya habis di Napoli. Pemain yang kedua adalah Federico Chiesa. Tak banyak yang tahu bahwa Federico Chiesa merupakan pemain pinjaman Fiorentina ke Juventus dalam 2 musim terakhir. Chiesa baru bisa dipermanenkan oleh Juventus dengan biaya yang mencapai 40 juta euro atau mencapai 612 miliar rupiah. Chiesa berhasil menjadi penyerang sayap andalan Juventus dalam 2 musim terakhir, dan dia juga menjadi tumpuan utama di lini depan timnas Italia dalam kepelatihan dari Roberto Mancini. Pemain yang ketiga adalah Antonio Rudiger. Antonio Rudiger resmi menaikkan kontrak dengan Real Madrid. Pemain berusia 29 tahun itu akan menerima 4 tahun kontrak di Santiago Bernabeu. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano. Dikabarkan Antonio Rudiger akan menandatangani kontrak hingga 4 tahun ke depan. Pemain yang keempat adalah Matthias Ginter. FC Freiburg berhasil mendatangkan pemain belakang top asal Jerman yang bernama Matthias Ginter. Pemain internasional Jerman itu didatangkan secara gratisan dari Borussia Mönchengladbach. Ginter telah membela timnas Jerman sebanyak 46 kali sejak tahun 2014 yang lalu. Pengalamannya di level internasional pastinya akan mengangkat performa dari FC Freiburg dalam beberapa musim ke depan. Pemain yang kelima adalah Niklas Süle. Bek Niklas Süle dipastikan akan meninggalkan Bayern Munchen setelah kontraknya berakhir dan bergabung dengan Borussia Dortmund sebagai status bebas transfer pada musim panas ini. Munchen mengaku kecolongan karena baru mengetahui hal itu setelah pihak Dortmund menelpon mereka. Munchen sebenarnya disebut telah mengajukan kontrak baru kepada bek timnas Jerman tersebut. Mereka dikabarkan mengajukan penawaran gaji sebesar 10 juta euro atau sekitar 164 miliar rupiah. Tetapi penawaran tersebut telah ditolak oleh Niklas Süle. Pemain yang keenam adalah Erling Haaland. Manchester City berhasil mengamankan kedatangan bintang milik Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Haaland dibeli Manchester City dengan harga yang cukup murah, yaitu sebesar 60 juta euro saja atau setara dengan 918 miliar rupiah. Akhirnya Haaland akan memperketat persaingan di lini depan milik Manchester City. Bahkan nama-nama seperti Gabriel Jesus dan juga Raheem Sterling dipercaya akan jadi korban dari kedatangan pemain asal Norwegia tersebut. Pemain yang ketujuh adalah Karim Adeyemi. Penyerang muda asal RB Salzburg yakni Karim Adeyemi resmi tekan kontrak bersama Borussia Dortmund. Informasi mengenai kedatangan Karim Adeyemi ke Sinyal Iduna Park beberapa jam setelah peresmian dari Erling Haaland menuju Manchester City. Kedatangannya ke Dortmund tentu saja disambut hangat oleh pihak klub lantaran dia merupakan aset yang sangat menjanjikan. Borussia Dortmund mengkonfirmasi kedatangan Karim Adeyemi dari RB Salzburg dalam sebuah kesepakatan senilai 38 juta euro. Pemain ke-8 adalah Philippe Coutinho. Aston Villa berhasil mempermanenkan Philippe Coutinho dari Barcelona. Aston Villa membutuhkan dana sebesar 20 juta euro atau sekitar 306 miliar rupiah. Dan pemain berusia 29 tahun itu memang gagal bersaing dalam beberapa musim terakhir di Barcelona. Dengan resmi bergabung dengan Aston Villa,
Coutinho dapat menata ulang kembali karirnya tersebut. Pasalnya Coutinho telah dipanggil kembali ke dalam skuad Brasil setelah tampil apik bersama Aston Villa pada musim ini. Pemain ke-9 adalah Fabio Carvalho. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dikabarkan resmi mendapatkan Fabio Carvalho dari Fulham. Jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano melaporkan yang mengatakan Carvalho sudah tuntas menjalani tes medis bersama Liverpool. Harganya pun dikabarkan tak terlalu mahal. Liverpool cuma menyetorkan dana sebesar 5 juta euro plus add-on sekitar 2,7 juta euro saja. Dan Liverpool juga dikabarkan memberikan kontrak jangka panjang kepada sang pemain. Diwartakan ia akan bertahan di NFL sampai 5 tahun ke depan. Pemain yang ke-10 adalah Andre Onana. Kepindahan Andre Onana dari Ajax ke Inter Milan sudah dalam pengesahan akhir. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Andre Onana sudah lolos pemeriksaan medis. Andre Onana hengkang ke Inter Milan dengan status bebas transfer alias gratisan setelah kontraknya usai bersama Ajax. Pemain ke-11 adalah Divock Origi. Divock Origi resmi meninggalkan Liverpool setelah akhir musim ini berakhir. Dan tim pelabuhan barunya yang baru adalah peraih Scudetto musim ini yakni AC Milan. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato, Origi akan dikontrak AC Milan dengan durasi 3 tahun dan akan menerima upah sebesar 4 juta euro per musimnya, atau lebih banyak daripada gaji yang ia terima saat bersama Liverpool. Musim ini Origi hanya bermain sebanyak 18 kali di semua kompetisi dan membuatnya gagal mencapai syarat minimum agar kontraknya otomatis diperbarui oleh Liverpool. Sejak bergabung ke Anfield Stadium pada tahun 2014 yang lalu, Origi telah tampil dalam 17 penampilan dan berhasil mengemaskan 41 gol dan juga 18 assist. Tak hanya pemain dalam transfer kali ini, juga ada pelatih yang ikut pindah ke klub yang baru. Di antaranya adalah Erik ten Hag. Manchester United secara resmi telah mengumumkan Erik ten Hag sebagai pelatih untuk musim mendatang. Ten Hag mendapatkan kontrak selama 3 tahun. Ia akan mulai bekerja usai akhir musim ini dan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Ten Hag akan menjadi suksesor bagi Ralf Rangnick yang akan turun tangan dari jabatannya pada akhir musim ini. Pelatih asal Jerman itu menjabat sebagai pelatih interim menggantikan posisi dari Ole Gunnar Solskjaer. Dan selain beberapa pemain tersebut, ada beberapa pemain lainnya yang bakal pindah ke klub yang baru. Tetapi hingga berita ini dibuat belum diketahui klub mana yang bakal menambung pemain-pemain ini. Berikut adalah beberapa pemain yang bakal berstatus sebagai bebas transfer pada musim panas kali ini. Salah satu pemain yang pasti meninggalkan klubnya adalah Gareth Bale. Pemain internasional Wales yakni Gareth Bale akan segera mengakhiri kebersamaannya bersama Real Madrid. Seperti yang dilansir dari Mirror, ia akan segera meninggalkan Los Blancos akhir musim ini. Kontrak Bale sendiri bersama Real Madrid diketahui akan habis pada tanggal 30 Juni 2022. Selain Gareth Bale, ada beberapa pemain lainnya yang dipastikan bakal meninggalkan timnya pada akhir musim. Hingga video ini dibuat, ada 7 pemain yang bakal pergi meninggalkan klubnya. Di antaranya adalah Paul Pogba, Jesse Lingard, Angel Di Maria, Paulo Dybala, Luis Suarez, Giorgio Chiellini, Nobel, dan juga Cesc Fabregas. Dan itu adalah informasi mengenai bursa transfer musim panas part yang pertama kali ini. Kira-kira siapa nih sob yang bakal pergi lagi pada bursa transfer musim panas nanti? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.